Dan nanti juga di kuburan kita ditanya, nanti di akhirat. Oh, ini yang sampai tingkatan sudah ya akhirat. Apa yang terjadi di akhirat nanti? Yang di akhirat yang perlu, yang sangat kita perhatikan. Selama ini yang kita dengar ya, dan itu benar, dan itu ajaran, bahwasanya akhirat itu adalah hari kebangkitan, ya, mahsyar, kitab, terima kitab, hisab, mizan, sirat, ya, surga, neraka. Bagaimana gentingnya kelak nanti kalau di hari akhirat. Bagaimana gentingnya? Manusia dibangkitkan dari liang kubur, ya, semua dalam keadaan telanjang bulat, tanpa menggunakan sendal. Pakaian kagak, sendal kagak. Coba yang ini. Matahari ada di atas kepala kita. Ada yang mengatakan 1 mil. Kadang orang 1 mil diibaratkan dengan 1 jengkal, ya, 1 jengkal. Bukan 1 jengkal berarti segini, itu bukan. Itu 1 mil, ya, 1 mil udah panasnya membakar, Bu. Wong kita sekarang aja udah gerah, ya, panas gitu. Ini 1 mil di mahsyar. Dalam keadaan nggak ada baju sama sekali, ditelanjang buletin, ya, kembali seperti semula kita. Kemudian matahari di atas kepala. Bagaimana panasnya, bagaimana? Sampai manusia itu ada yang istilah kata tenggelam dengan keringatnya sendiri, bukan keringat orang lain. Pada keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada keringatnya sampai ke dengkul, ada yang ke pahanya dia, ada sampai ke dada, ada sampai ke mulut, ada sampai menjelang hidung. Itu kalau hidung itu udah ngap-ngap itu orang itu, ya, napas bagaimana susah. Dan ini dibiarkan di mahsyar dengan berdiri sedemikian rupa, dengan penantian yang tidak jelas, dengan ancaman yang berbahaya, karena di situ ada neraka. Ini dalam sebagian riwayat mengatakan 4.000 tahun lamanya di mahsyar. Ya, kita hidup aja paling ya 50, 60 udah ngap-ngap, 70 udah, ya, udah alhamdulillah itu. 80 udah orang nanyain, Masya Allah ya, panjang umur ya, ya kan. 90 langka itu, jarang dapetin. Apalagi 100, jarang. Ini di mahsyar dengan kegentingan seperti ini, di mana nanti di mahsyar tersebut dalam kondisi yang sedemikian rupa, manusia akan dimintai pertanggungjawaban segala apa yang pernah kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba bayangin, Bu, sekecil apapun selama kita hidup di dunia, kebaikan dan keburukan kita akan kita ketahui. Kira-kira kalau orang berpikir ya, namanya keburukan akan dimintai pertanggungjawaban, boro-boro di akhirat. Di dunia saja kalau kita punya keburukan kita dibongkar gitu, Bu, orang kasih tahu itu keburukan sampean gitu, saya yakin kita nggak mau ketemu orang, malu kita, ya. Mending kata keburukan kita ini ditampilkan gitu, yakin nggak bakalan kita mau ketemu orang, malu gitu. Lah ini bagaimana? Bukan masalah malu, ini diminta pertanggungjawaban kelak dari semua apa yang sudah kita lakukan, mau itu baik maupun itu sekecil apapun, pasti akan diberitahukan. Pada saat seperti itu juga
Orang sudah tidak peduli dengan yang lain. Nggak peduli dengan orang tua, nggak peduli dengan anak, nggak peduli dengan suami, nggak peduli dengan istri, saudara, nggak. Apalagi dengan yang lainnya. Kenapa? Karena pada saat itu masing-masing sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Tuh lihat. Bukan kita tidak sekedar nggak peduli, bahkan yauma yafirrul mar'u, yafirru, lari, ya, min akhi, kita akan kabur, nggak mau ketemu sama saudara kita, saudara kandung, nggak mau. Yang kita dulu hidup bersama, ini bersama, yafir mar'u min akhi wa ummihi wa abi, lari, nggak mau ketemu sama ibunya dia, nggak mau ketemu sama bapaknya dia. Kondisi yang sedemikian rupa. Wa sahibatihi wa bani, sahibah itu artinya istrinya, ya, nggak mau dia. Di istri, nanti di mahsyar kita mau ketemu istri saya, mau sini sayang, sini, nggak ada sayang-sayangan, apa sayang, nafsi, kabur semuanya, nggak ada yang mau, ya. Bahkan bukan cuma seperti itu, bahkan lebih dahsyat lagi. Nanti di hari kiamat dalam kegalauan, kekacauan yang sedemikian rupa, maka orang-orang yang beriman ini, mereka akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kita pernah dengar bagaimana nanti syafaat Nabi SAW kepada umat. Datang kepada Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Kenapa Adam? Karena itu Abul Bashar, yaitu ayah dari seluruh manusia. Datang ke Nabi Adam, minta agar Nabi Adam itu memberikan syafaat. Minta sama Allah, ya Adam, biar kita ini anak keturunan kamu ini, kita, ya, jangan dibiarkan di mahsyar seperti ini beribu-ribu tahun, jangan. Kita sudah nggak kuat, panasnya nggak kuat, capeknya nggak kuat, nggak, artinya penantian yang nggak jelas ini. Ini mau kemana kami, ini mau apa? Maka apa yang terjadi? Adam pada saat itu mengatakan, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Nabi Adam kepada umat manusia pada saat itu, mengatakan, ketahuilah di hari mahsyar ini Allah sedang marah. Murkanya Allah, marahnya Allah tidak pernah terjadi sebelum hari ini dan tidak akan terjadi setelah hari ini. Inilah hari mahsyar. Nabi Adam tahu dengan jelas Allah sedang dalam keadaan murka yang luar biasa. Istilah kata dendam. Allah itu sifatnya dendam. Al-Muntaqim sifat Allah. Makanya kita nggak boleh dendam. Mutakabbir sifat Allah. Sombong itu sifat Allah. Kita nggak boleh sombong. Ya. Allah dendam dengan siapapun yang dulu pernah berbuat maksiat. Marah benar-benar. Istilah kata mau diganyang habis-habisan siapapun orangnya. Nah, dengan seperti itulah maka Adam pun angkat tangan, nggak berani. Walaupun Adam nabi, tapi Adam pernah punya kesalahan. Hanya kesalahan itu dan sudah dimaafkan, tetap aja Nabi Adam nggak berani untuk menghadap. Ya namanya orang pernah bersalah, Pak, walaupun dimaafin nggak berani nyelonong lah. Pernah salah kok, ya pernah salah, nggak enak udah, nggak berani. Makanya Nabi Adam mengatakan nafsi, masing-masing. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Rabb, salim. Ya Allah, selamatkan aku. Nggak ada urusan dengan yang lain. Nggak ada urusan dengan anak cucu dan lain sebagainya, keluarga, nggak ada urusan. Salim. Karena Allah lagi murka, Pak.
Maka Nabi Adam menolak, dilemparkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh sama seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Adam. Nabi Nuh lemparkan lagi kepada siapa? Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sama menolak juga, lemparkan lagi kepada Nabi Musa, ya, Nabi Isa, terus Nabi kemudian dilempar ke Nabi Musa. Semua angkat tangan. Ini Nabi lu ya, ini Rasul, ini ulul azmi, ini angkat tangan. Nggak berani ngadep sama Allah, nggak berani. Lantas siapa yang bisa dimintai pertolongannya? Ya, bahwasanya pertolongan itu dikembalikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah disinilah satu pertanyaan lagi. Mengapa umat manusia pada awalnya kok datang ke Adam dulu? Kenapa nggak langsung ke Nabi Muhammad? Tahu mereka tahu Nabi? Kok ada Nabi Muhammad? Kenapa nggak datang Nabi Adam? Jawabannya, biar manusia tahu siapa Nabi Muhammad. Sebab kalau orang itu datangnya pada awal ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menolong, maka mereka umat-umat yang lain bilang apa? Ya, kalau saya datang ke Nabi Adam, Adam juga bakalan nolong. Jelas ya? Coba kalau saya datang ke si Fulan, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga bakal nolong. Nabi Ibrahim Khalilullah kok. Pada ngeyel itu, ngeyel, tau ngeyel. Ya, sabarlah kayak ibu, masalah segini ada segini. Bu, masalahnya ada ibu kepengen dibantu, ada masalah, pengen dibantu. Ibu tahu ada Bu Haji di sini, ibu-ibu yang lain di sini. Kalau ibu datang langsung ke Bu Haji, Bu, aku punya utang gini-gini, bisa bantu ini. Oh iya, saya bayarin, ya kan? Apa yang terjadi? Satu temannya bilang, tuh aku dibantu sama Bu Haji gitu. Kata teman bilang, nah, Bu Haji, coba ente minta sama ibu itu juga lebih kaya kok, itu bakal bisa bantu, itu juga bantu. Nah, seakan-akan ini apa? Biasa-biasa aja. Maka Bu Haji pinter, aduh, cobalah cari yang lain aja dulu, ngerti ya? Coba cari yang lain. Jatuh ini, maaf nggak bisa, maaf nggak bisa. Semua teman ibu semua nolak. Baru ibu tahu siapa yang betul-betul membantu. Begitu bantu Bu Haji, kira-kira terus bisa ngomong nggak? Oh, Bu Haji, coba minta sama Ono, itu juga bakal ngasih kok. Lah, udah saya datengin, nggak bakal ngasih kok. Yang itu nggak bantu-bantu kok. Nah, karena sifat manusia, biar sampai di akhirat pun ngeyel tuh, ngeyel. Ya. Makanya Allah tunjukkan kepada umat manusia, sebelum datang ke Nabi Muhammad, buktikan dulu dah. Cari tolong tuh sama Nabi Adam, bapak lo. Cari tolong tuh sama Nabi Nuh. Cari tolong sama Nabi Ibrahim. Bisa nolong? Nggak bisa sih. Nah, tahunya dari mana Anda nggak bisa? Udah didatengin, betul ya? Udah didatengin, udah diomongin, nggak bisa. Terus gimana? Nggak ada yang bisa nolong. Jawabannya, kepada Nabi Muhammad. Makanya begitu Nabi Muhammad menolong, wow, bangganya luar biasa. Nah, disinilah supaya kita tahu siapa Nabi Muhammad. Karena kita belum tahu, Pak. Belum tahu, Bu. Di dunia ini kita belum tahu apa-apa. Nanti kalau di akhir baru kita tahu siapa Nabi Muhammad. Yang begitu diagungkan oleh Allah, yang luar biasa. Yang pertama kali nanti manusia dibangkitkan dari liang kubur itu adalah Nabi Muhammad. Pertama kali. Ini manusia belum ada satupun yang dibangkitkan. Malaikat Israfil belum meniup trompet untuk kebangkitan. Kan trompet kan dua kali nih. Trompet untuk kiamat, kehancuran. Trompet lagi untuk kebangkitan. Israfil belum meniup trompet. Allah perintahkan kepada 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat, itu pembesar malaikat, untuk mencari kuburan Nabi dan
mengeluarkan Nabi dari kuburannya. Maka didapetin Nabi SAW. Begitu Nabi keluar dari kuburannya, maka apa yang terjadi? Malaikat Jibril ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, aina ummati, mana umatku? Tuh lihat, bangkit dari kuburan. Yang pertama ditanya, aina ummati. Kenapa Nabi menanya? Karena pada saat itu Nabi melihat kanan kiri sepi, Pak. Orang belum dibangkitin, masih di kuburan. Gak ada siapa-siapa, kecuali 4 malaikat ini. Aina ummati, Jibril. Kok kosong, sepi? Ini udah selesai kiamatnya, bagaimana? Udah hisabnya? Oh belum, katanya. Kata Nabi Muhammad, itu yang namanya Israfil. Ini Israfil, ini sebelah saya, kata Jibril. Ini belum niup trompet, belum. Arwahnya mereka belum dikeluarkan, belum. Mereka masih di dalam liang kubur. Oh, begitu. Iya, katanya. Baru Nabi dikasih apa? Mahkota. Nabi dikasih mahkota bagian kerajaan yang ini mahkota bukan bikinan manusia. Ini mahkota nggak sembarang mahkota. Dikasihkan baju, jubah yang begitu keagungan. Dikasih kendaraan yang begitu mewah, yaitu buraq. Kemudian Nabi menggunakan itu semuanya. Ini belum ada manusia tuh, masih di kuburan. Maka Nabi ditaruh di satu mimbar, ya. Itu kalau sekarang itu kayak apa ya? Kursi kerajaan. Itu yang pakai mimbar karena tinggi. Ya, kursi kerajaan, duduk di kursi kerajaan. Itulah Nabi SAW. Duduk di sana. Ini manusia belum ditiup. Nah, setelah itu baru ini Israfil meniupkan trompetnya, timbulnya kebangkitan manusia. Jadi begitu manusia itu keluar dari kuburan dalam keadaan panas dan sebagainya, dan telanjang bulat dan sebagainya, dan kacau galau dan sebagainya, dia melihat ada Nabi Muhammad SAW. Ada sosok manusia yang agung bagaikan raja yang diraja, manusia yang paling utamanya utama. Dan di situ Nabi ada liwa, benderanya Nabi. Dan Nabi mengatakan, ada memendunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Semua Nabi Adam dan juga seluruh nabi-nabi yang lain, siapapun orang-orang yang baik-baik, semua di bawah daripada benderaku, benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bernaung di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah maka mereka itu setelah mendatangi para nabi-nabi, baru datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.